Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain agroforestry. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saja, saya akan menjelaskan langsung apa itu desain agroforestry. Definisi desain agroforestry. Perancangan atau disebut dengan desain agroforestry bertujuan untuk memperbaiki sistem yang telah ada dan menyediakan arahan agribisnis berdasarkan kondisi fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Desain sebuah sistem pasti terkait dengan pradiagnosis dan kegiatan diagnosis yang menemukan kendala dan masalah yang yang ada di dalam sistem. Diikuti dengan intervensi teknologi untuk sistem perbaikan dan penentuan sistem agroforestry terbaik pada kondisi lahan kritis. Desain agroforestry ditentukan oleh beberapa faktor antara lain interaksi komponen dan sistem agroforestry, penentuan jarak tanam awal menanam tanaman pokok, perlakuan pengelolaan dan multiguna dan kelestarian hasil. Pengaturan komponen tanaman dapat dilakukan antara lain spasial, campuran rapat, campuran jarang, strip, dan boundary. Dan yang kedua merupakan temporal, bersamaan seiring overlapping, berurutan, dan interpolat. Agroforestry adalah nama kolektif untuk sistem dan teknologi-teknologi penggunaan lahan yang secara terencana dilaksanakan pada satu unit lahan dengan mengkomunikasikan tumbuhan berkayu seperti pohon, perdu, palem, bambu, dan lainnya. Dengan tanaman pertanian dan atau hewan ternak atau ikan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau bergiliran dengan bergiliran sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antara berbagai komponen yang ada. Sistem agroforestry memiliki perbedaan antara berbagai jenis tanaman, sehingga perlu diketahui potensi lahan atau kelas kemampuan lahan untuk tipe penggunaan lahan, jenis tanaman, dan tingkat pengelolaan tertentu. Untuk itu, diperlukan suatu desain yang merupakan proses merumuskan secara spasial dan temporal penggunaan lahan dan melihat kemungkinan terbagi dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya adalah pertimbangan-pertimbangan teknis utama dalam perancangan dan penggunaan sistem agroforestry, yaitu 1. Penggunaan pohon-pohon atau semak-semak pengikat nitrogen untuk meningkatkan manfaat dari pengikatan simbiotis. 2. Pilih jenis pohon atau semak yang tumbuh cepat dan berakar dalam, yang dalam dipangkas lebih sering untuk menghasilkan bahan organis. Pohon-pohon berakar dan dapat meningkatkan pengangkatan zat hara dan berfungsi sebagai pompa zat hara. Pohon-pohon jenis dapat menyimpan hara dari bawah permukaan dalam biomasa di atas permukaan tanah. Dan yang ketiga adalah tanamlah pohon dan semak dan juga tanaman pangan di sepanjang garis kontur berbagai penghalang untuk mengendalikan erosi tanah. Rancangan yang paling umum adalah penanaman kontur atau larikan ke pagar hidup, tempatkanlah sisa-sisa tanaman hasil panen atau ranting-ranting dan bahan-bahan di bagian atas larikan, atau terbarkanlah sepanjang kontur berbagai mulsa untuk mengendalikan erosi permukaan lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah yang keempat, dalam tumpang sari di antara larikan. Larikan dapat dipangkas sampai ketinggian antara 75 cm dan 1 meter. Benamkan semua hasil pangkasan dan bahan-bahan organis yang lainnya, seperti ranting, dahan, buah, kulit kayu, dan tanaman lain tersebut ke dalam tanah. Selaraskan saat pemasangan pohon-pohonan dengan zat hara yang dibutuhkan tanaman. Sumbangan potensial sisa-sisa tanaman sangatlah penting karena dapat memberikan zat hara pada tanaman pada saat zat hara itu memang dibutuhkan. Dan yang keenam adalah lakukan pergiliran tanaman untuk tanaman selain tanaman jenis tanaman pangan leguminosa yang bersifat mengikat nitrogen setelah tanaman padi-padian untuk mengembalikan ketersediaan zat hara yang berkurang karena panen. Dan tanaman untuk tanaman selah, tanaman sejenis tanaman yang dan yang ketujuh merupakan kembangkanlah dan pertahankan lereng bagian atas lahan pertanian sebagai kebun pepohonan hutan dan daerah-daerah yang ditanami pepohonan ini
akan melindungi daerah tangkapan air dan menjadi sumber kayu bakar dan kayu untuk keperluan lainnya. Yang terakhir adalah tanaman penutup tanah atau tanaman yang penghasil pupuk hijau di lahan-lahan yang sedang dibereskan. Di sini saya mengambil contoh tentang desain agroforestry pada lahan kritis. Untuk mengadopsi teknologi kewirausahaan tani perlu diketahui kendala spesifik yang ada di lokasi tersebut atau penghambat itu tersendiri ada yang dapat dimanipulasi atau diperbaiki dengan teknologi. Akan tetapi ada juga faktor penghambat yang sulit diperbaiki karena akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan sulit diperbaiki oleh petani. Untuk itu diperlukan bantuan dari pihak terkait untuk membantu petani dalam pengelolaannya. Kesesuaian lahan maka merekomendasikan jenis tanaman berkayu dan MPTS adalah jati dan mahoni karena tergolong cukup sesuai atau S2 untuk tanaman MTS seperti rambutan, nangka, mangga, pisang, dan kemiri pada daerah tertentu tergolong sesuai marginal S3. Akan tetapi, dengan pemberian pupuk dapat ditingkat menjadi cukup sesuai S2. Demikian juga halnya untuk tanaman tahunan seperti pisang dan kakao. Dengan pemberian pupuk dapat ditingkatkan kesesuaian dengan cukup. Untuk tanaman semusim seperti cabai, terung, dan jagung tergolong atau sesuai marginal, ini tentu saja membutuhkan input pupuk yang cukup tinggi dan membudidayakannya. Komponen penyusun sistem agroforestry kritis menurut landscape seperti tanaman berkayu seperti jati dan mahoni dan lebih baik ditanam pada daerah punggung bukit karena lebih adaptif pada kondisi yang ekstrem. Tanaman MTS adalah tanaman hutan pakan ternak lebih baik daripada di bagian punggung pohon, salah satunya berdasarkan pemilihan jenis. Prinsip pemilihan jenis pohon dalam agroforestry adalah ketetapan antara lokasi pemapan dengan karakteristik jenis terpilih serta nilai peruntukannya. Selanjutnya diketahui bahwa air menjadi permasalahan tersendiri bagi petani, oleh karena itu disarankan agar pada bagian lembah dari kebun dilakukan pembuatan sumur atau sumur resapan agar pada musim panas ketersediaan air mencakupi untuk kebutuhan usaha tani. Adapun desain agroforestry pada lahan kritis tersebut pada gambar kedua, yaitu sebelah kanan. Tanaman MTS dan tanaman tahunan lebih diarahkan pada daerah lereng dan lembah, sedangkan untuk tanaman semusim palawija lebih baik ditanam pada bagian lembah. Selanjutnya adalah desain agroforestry pada lahan kritis. Menurut landscape direkomendasikan untuk jenis tanaman berkayu dan jenis non MTS lebih adaptif di daerah punggung bukit. Tanaman MTS dan tanaman tahunan lebih diarahkan pada daerah lereng dan lembah, sedangkan untuk tanaman semusim palawija dan lebih baik ditanam pada sebagian lembah. Baiklah, demikian tentang desain agroforestry yang saya ketahui. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.